Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan sensasi berat yang tidak wajar pada kaki, terutama di area pergelangan kaki dan punggung kaki saat sore hari menjelang malam? Rasanya seperti ada beban pemberat yang diikatkan di kaki Bapak dan Ibu, membuat langkah terasa lambat dan sulit, seolah-olah sedang berjalan di dalam lumpur yang pekat. Ketika Bapak dan Ibu mencoba menekan area yang bengkak tersebut dengan jari, lekukan bekas tekanan itu tidak segera kembali ke bentuk semula, melainkan meninggalkan jejak cekungan yang dalam selama beberapa detik. Ini bukan sekadar lelah biasa karena terlalu banyak berjalan, melainkan tanda bahwa ada cairan yang terjebak di dalam jaringan tubuh Bapak dan Ibu yang tidak bisa keluar. Seringkali kita menganggap bengkak ini sebagai hal yang lumrah terjadi pada orang tua. Mungkin karena terlalu banyak duduk atau terlalu lama berdiri saat memasak di dapur. Kita hanya mengoleskan minyak urut atau merendam kaki dengan air garam hangat, berharap bengkaknya akan kempes esok pagi saat bangun tidur. Memang benar, seringkali bengkak itu hilang di pagi hari, namun akan kembali lagi dengan lebih besar di sore hari, menciptakan siklus yang membuat frustrasi dan cemas. Tanpa kita sadari, bengkak yang hilang timbul, ini adalah sinyal SOS dari organ ginjal atau jantung yang sedang kewalahan mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa pembengkakan atau edema pada kaki lansia seringkali merupakan indikator awal dari penurunan fungsi ginjal yang mulai kehilangan kemampuannya untuk membuang kelebihan garam dan air melalui urin. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang tepat, cairan yang menumpuk ini bisa naik ke atas, menyebabkan sesak napas karena paru-paru terendam air, atau memberatkan kerja jantung hingga berisiko gagal jantung. Rasa takut akan penyakit serius ini seringkali menghantui pikiran para lansia, membuat tidur tidak nyenyak, dan selera makan hilang karena cemas memikirkan masa depan kesehatan mereka. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih melihat pasien yang datang dengan kondisi kaki bengkak yang sudah parah hingga kulitnya mengkilap dan meregang sakit. Mereka datang dengan wajah penuh kekhawatiran, takut divonis harus cuci darah atau minum obat diuretik seumur hidup yang efek sampingnya membuat mereka sering buang air kecil tak terkendali. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat tulus untuk membagikan rahasia sederhana dari dapur yang bisa menjadi solusi alami untuk masalah bengkak ini tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat kimia yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat umur dan kesempatan untuk terus belajar, memperbaiki kualitas hidup di usia senja ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk hidup sehat, mandiri, dan bebas dari rasa sakit masih menyala terang di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membongkar resep rahasia bubur kacang hijau madu yang telah terbukti secara empiris mampu mengempeskan bengkak kaki dengan cepat dan aman, saya memohon dengan sangat hormat dan rendah hati agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda pendaftaran Bapak dan Ibu di komunitas lansia sehat ini. Gratis selamanya tanpa biaya sepeser pun. Namun ilmunya insya Allah bisa menyelamatkan masa tua Bapak dan Ibu dari penderitaan penyakit kronis. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan mendapatkan tips kesehatan terpercaya yang bisa langsung dipraktekkan di rumah. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya, siap kaki ringan tanpa bengkak, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral
Dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Ibu Martini. Seorang nenek berusia 68 tahun yang sangat hobi berkebun di halaman rumahnya. Ibu Martini adalah sosok yang sangat aktif. Namun belakangan ini beliau sering mengeluh kakinya bengkak besar, seperti kaki gajah, setiap kali selesai menyiram tanaman di sore hari. Beliau bercerita bahwa bengkaknya sangat mengganggu, sampai-sampai sandal jepit kesayangannya tidak muat lagi dipakai, dan kulit kakinya terasa kencang serta gatal karena peregangan yang berlebihan. Ibu Martini datang ke tempat praktik saya dengan wajah yang cemas. Beliau takut kalau ini adalah tanda penyakit jantung karena ayahnya dulu meninggal akibat gagal jantung yang diawali dengan kaki bengkak. Beliau sudah mencoba mengurangi garam dalam makanannya dan meminum obat peluruh kencing yang dibeli di apotek. Namun efeknya hanya sementara dan membuat beliau lemas karena sering kencing di malam hari. Kata-kata beliau saat itu sungguh menyentuh hati saya. Beliau berkata, "Dokter, tolong saya ingin bisa jalan-jalan pagi lagi dengan nyaman, tanpa harus menyeret kaki yang berat ini, seperti membawa batu." Kisah Ibu Martini ini adalah cerminan dari banyak lansia di Indonesia yang mengalami masalah retensi cairan atau penumpukan cairan di tubuh, namun bingung mencari solusi yang aman dan alami. Beliau nyaris saja putus asa, namun setelah saya sarankan untuk rutin mengonsumsi sari kacang hijau dengan madu setiap pagi selama 1 minggu, perubahan drastis mulai terlihat pada kakinya. Pengalaman Ibu Martini mengajarkan kita bahwa terkadang solusi untuk masalah kesehatan yang tampak rumit sebenarnya sudah tersedia di alam. Menunggu kita untuk memanfaatkannya dengan pengetahuan yang benar. Untuk memahami mengapa kaki Bapak dan Ibu bisa bengkak seperti balon yang diisi air, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah sistem irigasi di sawah yang memiliki saluran masuk air dan saluran pembuangan air yang menuju ke sungai. Agar sawah tidak kebanjiran, jumlah air yang masuk harus seimbang dengan jumlah air yang keluar melalui saluran pembuangan. Namun, jika saluran pembuangan air tersumbat oleh sampah atau lumpur, atau jika pintu airnya rusak, tidak bisa terbuka lebar, maka air akan tertahan di sawah dan meluap membanjiri tanaman padi. Begitu juga dengan tubuh kita. Ginjal adalah pintu air yang bertugas membuang kelebihan cairan melalui urin. Jika fungsi ginjal menurun karena faktor usia atau penyakit, pintu air ini tidak bisa membuka lebar, sehingga cairan akan tertahan di dalam pembuluh darah dan merembes keluar ke jaringan sekitarnya, terutama di kaki, karena gaya gravitasi yang menarik air ke bawah. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang memperparah kondisi banjir di dalam tubuh kita ini tanpa kita sadari selama bertahun-tahun? Poin bahaya yang pertama dan paling sering menjadi biang kerok utama adalah konsumsi garam atau natrium yang berlebihan dalam makanan kita. Garam memiliki sifat higroskopis atau menarik air. Jadi, semakin banyak garam yang ada di dalam darah Bapak dan Ibu, semakin banyak pula air yang akan ditahan oleh tubuh untuk menyeimbangkannya. Saya teringat pada Ibu Martini tadi. Ternyata beliau sangat gemar makan ikan asin dan kerupuk sebagai pelengkap makan siangnya yang sederhana. Beliau tidak menyadari bahwa 1 potong ikan asin kecil saja sudah mengandung natrium yang setara dengan kebutuhan garam harian beliau. Belum lagi ditambah garam dari sayur dan kerupuk. Kebiasaan makan asin inilah yang membuat ginjal beliau kewalahan membuang natrium, sehingga tubuh terpaksa menahan air agar kadar garam dalam darah tidak menjadi racun yang mematikan. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian adalah kebiasaan duduk menggantung kaki atau berdiri diam terlalu lama tanpa diselingi gerakan. Saat kita duduk di kursi dengan kaki menggantung berjam-jam sambil menonton TV atau mengobrol, aliran darah balik dari kaki menuju jantung harus melawan gaya gravitasi yang kuat. Jika otot kaki tidak bergerak memompa darah ke atas, maka cairan akan terkumpul di bawah dan merembes keluar dari pembuluh darah kapiler, menyebabkan bengkak di sore hari. Poin bahaya yang ketiga adalah kurangnya asupan protein,
terutama albumin, di dalam darah akibat pola makan yang kurang bergizi. Albumin ibarat spons di dalam pembuluh darah yang bertugas menahan air agar tetap berada di dalam jalur pembuluh darah dan tidak bocor keluar. Jika kadar albumin rendah, karena bapak dan ibu jarang makan lauk pauk protein seperti telur atau ikan, maka air akan mudah sekali rembes keluar, membanjiri jaringan kaki, menyebabkan bengkak yang lembek. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah penggunaan obat-obatan tertentu yang memiliki efek samping menahan air, seperti beberapa jenis obat darah tinggi golongan kalsium blocker atau obat anti nyeri (NSAID). Banyak lansia yang meminum obat nyeri lutut setiap hari tanpa tahu bahwa obat tersebut justru memperparah bengkak di kakinya dengan cara menahan natrium di ginjal. Ini adalah lingkaran setan yang harus diputus dengan konsultasi dokter dan mencari alternatif alami yang lebih aman. Setelah kita menyadari betapa banyaknya faktor yang bisa menyebabkan banjir lokal di kaki kita, kabar gembiranya adalah alam telah menyediakan solusi diuretik alami yang luar biasa ampuh dan aman. Solusi ini adalah kacang hijau atau Vigna radiata. Biji-bijian yang sering kita temui di tukang bubur, namun memiliki khasiat medis yang jarang diketahui orang. Kacang hijau bukan sekadar pengisi perut, melainkan superfood yang mengandung kombinasi nutrisi sempurna untuk mengatasi edema atau bengkak pada lansia. Mengapa kacang hijau bisa menjadi penyelamat kaki bengkak bapak dan ibu? Jawabannya terletak pada kandungan kalium dan magnesiumnya yang sangat tinggi. Kalium adalah mineral yang bekerja berlawanan dengan natrium garam. Ia bertugas untuk mengusir kelebihan natrium keluar dari tubuh melalui urin. Semakin banyak kalium yang bapak dan ibu konsumsi dari kacang hijau, semakin banyak pula garam dan air berlebih yang akan dibuang oleh ginjal, sehingga bengkak akan menyusut secara alami. Selain itu, kacang hijau juga merupakan sumber protein nabati yang sangat baik dan mudah dicerna oleh usus lansia yang sudah mulai sensitif. Protein ini akan membantu meningkatkan kadar albumin dalam darah secara perlahan, sehingga kemampuan pembuluh darah untuk menahan air agar tidak bocor akan kembali kuat. Ini ibarat kita memperbaiki dinding tanggul sungai yang bocor dengan semen baru yang kuat, sehingga air tidak lagi meluap ke pemukiman warga atau jaringan kaki. Kandungan vitamin B1 atau tiamin dalam kacang hijau juga berperan penting dalam menjaga fungsi saraf dan otot, termasuk otot jantung yang bertugas memompa darah. Jantung yang kuat akan mampu memompa darah dari kaki kembali ke atas dengan lebih efisien, mencegah penumpukan cairan di bawah. Ditambah lagi, kacang hijau memiliki sifat anti-inflamasi atau anti radang yang membantu meredakan pembengkakan akibat peradangan pada pembuluh darah vena. Lantas, bagaimana cara mengolah kacang hijau ini agar menjadi obat peluruh air yang ampuh dan bukan justru menjadi penyakit gula, seperti bubur kacang hijau di warung? Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep sari kacang hijau detox yang diformulasikan khusus untuk membuang cairan berlebih dan racun dari dalam tubuh. Perbedaan utamanya terletak pada cara memasak dan bahan tambahannya yang harus diperhatikan dengan seksama. Langkah pertama, siapkan segenggam kacang hijau kualitas terbaik, kira-kira 100 gram, pilih yang bijinya utuh dan berwarna hijau mengkilap. Cuci bersih kacang hijau di bawah air, mengalir untuk membuang debu dan kotoran. Lalu rendam dalam air bersih selama minimal 4 jam atau semalaman. Proses perendaman ini sangat penting untuk melunakkan biji kacang dan mengurangi zat anti gizi yang bisa menyebabkan perut kembung atau gas berlebih pada lansia. Langkah kedua, buang air rendaman kacang hijau tersebut. Bilas sekali lagi. Lalu masukkan ke dalam panci perebus yang bersih. Tambahkan 3-4 gelas air bersih atau sekitar 800 ml. Pastikan airnya cukup banyak karena kita akan mengambil sarinya. Rebus dengan api sedang sampai air mendidih. Lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan simmering sampai kacang hijau merekah dan empuk. Namun jangan sampai hancur menjadi bubur kental. Langkah ketiga, dan ini adalah rahasianya. Jangan gunakan santan dan gula pasir. Santan akan menambah kekentalan darah
dan menghambat aliran cairan. Sedangkan gula pasir akan memicu peradangan yang memperparah bengkak. Biarkan rebusan kacang hijau ini bening apa adanya. Karena tujuan kita adalah detoksifikasi dan pembersihan, bukan penumpukan kalori kosong. Langkah keempat, setelah kacang hijau empuk dan airnya berubah warna menjadi hijau kecoklatan yang pekat, matikan api dan biarkan hingga suhunya turun menjadi hangat kuku. Tuangkan air rebusan beserta sedikit biji kacangnya ke dalam mangkuk atau gelas besar. Saat sudah hangat, tambahkan 1 sendok makan madu murni sebagai pemanis alami dan penguat khasiat. Madu memiliki sifat higroskopis yang membantu menarik cairan dari jaringan bengkak dan memiliki efek antibakteri untuk menjaga kesehatan ginjal. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengonsumsi ramuan ini 1 kali sehari di pagi hari sebagai pengganti sarapan berat, atau di sore hari sebagai camilan sehat. Makanlah biji kacangnya dan minumlah air sarinya sampai habis. Nikmati rasa manis alami madu yang berpadu dengan gurihnya kacang hijau. Lakukan rutinitas ini selama minimal 3 hari berturut-turut untuk melihat efek awalnya, dan lanjutkan hingga bengkak benar-benar hilang dan tidak kembali lagi. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, apa tidak bosan makan kacang hijau rebus setiap hari tanpa santan?" Salah satunya adalah Ibu Martini yang tadi saya ceritakan. Awalnya beliau merasa aneh dengan rasanya yang cemplang tanpa gurihnya santan. Namun demi kesembuhan kakinya, beliau bertekad untuk disiplin. Saya sarankan beliau untuk memvariasikan dengan menambahkan sedikit jahe atau daun pandan agar aromanya lebih wangi dan menggugah selera. Keajaiban terjadi pada hari ketiga. Saat Ibu Martini bangun tidur di pagi hari, beliau merasa kakinya jauh lebih ringan saat melangkah ke kamar mandi. Ketika beliau melihat ke cermin, bengkak di pergelangan kakinya sudah susut drastis. Tulang mata kakinya yang tadinya tertutup daging bengkak, kini mulai terlihat kembali. Beliau mencoba memakai sandal jepit lamanya, dan ternyata muat dengan longgar. Rasa bahagia dan lega yang luar biasa menyelimuti hati Ibu Martini, karena ketakutan akan penyakit jantung perlahan sirna. Selain mengempeskan bengkak kaki, rutin mengonsumsi kacang hijau madu ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah melancarkan buang air kecil dan mencegah infeksi saluran kemih. Karena sifat diuretik alami kacang hijau, membantu membilas bakteri keluar. Bapak dan Ibu akan merasa proses buang air kecil menjadi lebih tuntas dan lega. Tidak ada rasa anyang-anyangan lagi. Manfaat kedua adalah menurunkan tekanan darah tinggi yang sering menjadi penyebab awal kerusakan ginjal dan jantung. Kalium dalam kacang hijau membantu melemaskan dinding pembuluh darah yang kaku, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan beban jantung berkurang. Manfaat ketiga adalah melancarkan pencernaan dan mengatasi sembelit. Berkat serat tinggi pada kulit kacang hijau yang bekerja seperti sapu pembersih usus. Manfaat keempat adalah memberikan energi yang stabil dan tahan lama tanpa membuat gula darah melonjak drastis. Indeks glikemik kacang hijau yang rendah sangat aman bagi penderita diabetes, bahkan membantu mengontrol gula darah agar tetap stabil. Manfaat kelima adalah meningkatkan kesehatan kulit, mengurangi gatal-gatal dan kulit kering yang sering menyertai masalah ginjal, membuat kulit lansia tampak lebih segar dan lembab. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu tetap aman. Peringatan pertama, bagi penderita gagal ginjal tahap akhir yang sudah menjalani cuci darah rutin, asupan kalium dan cairan harus dibatasi dengan sangat ketat. Jangan mengonsumsi kacang hijau dalam jumlah banyak tanpa persetujuan dokter spesialis ginjal Bapak dan Ibu, karena kelebihan kalium bisa berbahaya bagi jantung pada kondisi ginjal yang sudah tidak berfungsi. Peringatan kedua, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat asam urat sangat tinggi dan sedang serangan akut nyeri sendi, batasi konsumsi kacang-kacangan termasuk kacang hijau. Meskipun purin nabati lebih aman, namun pada kondisi serangan akut, sebaiknya hindari dulu pemicu potensial sampai nyeri mereda. Konsultasikan dengan dokter untuk dosis yang aman bagi kondisi asam urat Bapak dan Ibu. Peringatan ketiga, jangan tambahkan susu kental manis
atau sirup gula ke dalam ramuan ini. Karena itu akan merusak khasiatnya dan justru menambah beban ginjal. Pastikan madu yang digunakan adalah madu murni asli, bukan madu campuran gula atau sirup fruktosa yang banyak dijual murah di pasaran. Kejujuran pada bahan makanan adalah kunci kesembuhan. Peringatan keempat, jika bengkak di kaki bapak dan ibu, disertai dengan sesak napas hebat yang memberat saat tidur telentang, atau disertai nyeri dada kiri yang menjalar, segera pergi ke IGD rumah sakit. Itu bisa jadi tanda gagal jantung akut atau serangan jantung yang membutuhkan penanganan medis, segera dengan obat-obatan darurat, bukan hanya dengan makanan. Kacang hijau adalah pencegahan dan terapi pendamping untuk kasus ringan hingga sedang, bukan pengganti obat gawat darurat. Selain mengonsumsi kacang hijau, ada beberapa tips fisik sederhana yang bisa bapak dan ibu lakukan untuk membantu mengempeskan bengkak lebih cepat. Saat tidur malam atau beristirahat di siang hari, cobalah untuk mengganjal kaki dengan 1 atau 2 bantal, agar posisi kaki lebih tinggi dari jantung. Posisi ini akan memanfaatkan gaya gravitasi untuk mengalirkan cairan yang terjebak di kaki kembali ke pusat tubuh untuk dibuang melalui ginjal. Lakukan juga gerakan memutar pergelangan kaki dan menggerakkan jari-jari kaki sesering mungkin saat sedang duduk menonton TV. Gerakan ini akan mengaktifkan pompa otot betis yang berfungsi memompa darah vena kembali ke atas melawan gravitasi. Jangan biarkan kaki diam menggantung terlalu lama tanpa aktivitas, karena itu adalah musuh utama sirkulasi darah yang sehat. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam proses penyembuhan ini. Mintalah anak atau cucu untuk membantu memijat kaki bapak dan ibu dengan lembut menggunakan minyak hangat. Dengan gerakan mengurut dari arah jari kaki menuju ke arah lutut ke atas. Pijatan lembut ini akan membantu melancarkan aliran getah bening dan mengurangi penumpukan cairan di jaringan bawah kulit. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati bapak dan ibu sekalian. Kaki bengkak pada lansia adalah sinyal tubuh yang meminta perhatian lebih pada kesehatan ginjal dan sirkulasi darah. Dengan mengganti kebiasaan makan asin dengan rutin mengonsumsi kacang hijau madu, bapak dan ibu sedang memberikan terapi detoksifikasi alami yang murah namun sangat efektif. Pilihan sepenuhnya ada di tangan bapak dan ibu hari ini. Apakah ingin terus hidup dengan kaki berat yang membatasi gerak, atau mulai merebus kacang hijau untuk mendapatkan kembali langkah yang ringan? Saya sangat berharap bapak dan ibu memilih jalan alami ini demi masa tua yang mandiri, aktif, dan penuh kebahagiaan, bisa berjalan-jalan menikmati pagi hari. 1 mangkuk kacang hijau hangat bisa menjadi kunci kebebasan bapak dan ibu dari belenggu kaki bengkak. Oleh karena itu, saya mengajak bapak dan ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu sederhana, namun berharga ini berhenti di bapak dan ibu saja. Karena 1 kali klik tombol share dari bapak dan ibu bisa jadi adalah jawaban doa bagi teman yang sedang sedih melihat kakinya bengkak, tak kunjung sembuh. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat bagi sesama manusia yang membutuhkan. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, bapak dan ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya yang akan saya bagikan. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar bapak dan ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya, insya Allah saya akan membahas tentang cara mengatasi tangan kesemutan dan kebas yang sering bikin barang jatuh dari genggaman. Hanya dengan gerakan senam jari sederhana dan ramuan rempah. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para lansia yang sering merasa tangannya mati rasa. Jadi, pastikan bapak dan ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa
agar setiap bapak dan ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan langkah kaki yang ringan. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah bapak dan ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat sehat penyakit dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan serta pencerahan bagi kita semua. Akhir kata, makanlah kacang hijaumu, kurangi garammu, dan nikmati hidup sehat tanpa bengkak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.